Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Jadi dalam materi ini akan dibahas 3 subtopik. Yang pertama adalah manajemen ASN, yang kedua pelayanan publik, yang ketiga world of government. Subtopik yang pertama adalah manajemen ASN. Manajemen ASN dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, di dalam itu akan dibahas tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban dan kode etik PNS, kemudian konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, kemudian mekanisme pengelolaan ASN. Baik, yang pertama adalah kedudukan, peran, hak dan kewajiban dan kode etik ASN. Yang pertama, kedudukan ASN. Kedudukan ASN dalam negara ini adalah salah satu unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintahan serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kemudian peran ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian hak dan kewajiban ASN. ASN dibagi dua, yaitu PNS dan PPPK. Hak PNS adalah gaji, tunjangan, dan fasilitas. Kemudian cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan PPPK memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Jadi antara PNS dan PPPK mempunyai perbedaan hak. Kemudian kita lanjut kepada kewajiban ASN. Kewajiban ASN ada beberapa, yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, kemudian mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan, kemudian menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Selanjutnya kita beralih ke kode etik ASN. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Adapun kode etik ASN adalah melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa paksaan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Kemudian menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Selanjutnya, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan dan mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain, kemudian memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Kode etik ASN ini berfungsi sebagai pedoman panduan birokrasi publik dan aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Kemudian sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kemudian sebagai etika dalam melaksanakan birokrasi. Selanjutnya mengenai konsep merit dalam pengelolaan ASN. Yang pertama kita bahas dulu tentang pengertian sistem merit.
Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang, politik, asal-usul, agama, warna kulit, ras, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecatatan. Dari pengertiannya, sistem merit ini bertujuan agar seleksi dan promosi ini berdasarkan secara adil dan kompetitif, menerapkan prinsip fairness, pengajian, reward, dan punishment berdasarkan kinerja, serta manajemen SDM menjadi efektif dan efisien, dan untuk melindungi pegawai dari intervensi politik dan tindakan yang semena-mena. Dalam pelaksanaannya, sistem merit dibagi dua, yaitu perencanaan, yang kedua, monitoring, penilaian, dan pengembangan. Dalam perencanaan, setiap instansi pemerintahan dalam menyusun dan menetapkan kebutuhan pegawai harus berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Nah, kita lanjut ke kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Jadi, dalam pengelolaan ASN menggunakan sistem merit, Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan pembinaan profesi dan manajemen ASN. Kemudian tugas tersebut didelegasikan kepada beberapa pihak, antara lain Kemenpan dan RB, yaitu tugasnya merumuskan kebijakan. Selanjutnya, Komisi Aparatur Sipil Negara, yaitu menjamin perwujudannya sistem merit. Kemudian BKN mengelola pegawai ASN, dan LAN melaksanakan diklat dan kajian. Setelah membahas sistem merit dalam pengelolaan ASN, kita lanjut ke mekanisme pengelolaan ASN. Jadi ada beberapa step atau langkah dalam pengelolaan ASN, yaitu dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, selanjutnya pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua dan perlindungan. Oke, setelah kita membahas tentang manajemen ASN, kita lanjut ke subtopik yang kedua, yaitu tentang pelayanan publik. Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, saya akan sedikit menjelaskan tentang kenapa adanya munculnya pelayanan publik ini. Jadi, setiap manusia mempunyai yang namanya kebutuhan. Ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, guna memenuhi kebutuhan tersebut, maka muncullah pelayanan publik. Jadi, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi, pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, serta pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun kelompok pelayanan publik antara lain yaitu pelayanan barang seperti penyediaan listrik, telepon, air bersih, dan sebagainya. Kemudian pelayanan jasa seperti pendidikan, pos, kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya pelayanan administratif seperti SIM, KTP, akte, dan sebagainya. Sedangkan penyelenggara pelayanan publik itu antara lain instansi penyelenggara negara, kemudian korporasi kerjasama antara BUMN, selanjutnya lembaga independen yang dibentuk dengan undang-undang kegiatan pelayanan publik, serta badan hukum lain yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik. Jadi, ada 3 unsur utama dalam pelayanan publik. Yang pertama, penerima layanan, yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan. Kemudian yang kedua, organisasi penyelenggara pelayanan publik. Yang ketiga, yaitu kepuasan pelanggan. Nah, dalam pelaksanaannya ada beberapa masalah yang muncul dalam pelayanan publik tersebut, di antara lain biaya yang mahal, prosedur yang sulit, kemudian tahapan yang berbelit-belit, pemberian layanan yang tidak ramah, diskriminatif, dan lain-lain, sehingga muncullah standar pelayanan yang diatur dalam Permenpan Nomor 15 Tahun 2014, di mana Permenpan itu yang akan menjadi tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Selanjutnya, kenapa sih muncul standar pelayanan? Ada beberapa alasan kenapa munculnya
peraturan dalam memberikan pelayanan, karena yang pertama yaitu tuntutan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, kemudian memberikan pemahaman dan persepsi yang sama bagi penyelenggara masyarakat dan pihak terkait dalam penyusunan standar pelayanan. Yang ketiga, jaminan dan kepastian penyelenggara pelayanan. Agar pelayanan publik itu terlaksana dengan efektif dan efisien serta berkualitas, maka kita sebagai ASN yang berfungsi sebagai pelayanan publik harus memberikan pelayanan dengan beretika, yaitu pemberian pelayanan publik didasarkan atas rangkaian tuntutan, perilaku, atau kode etik yang mengatur hal-hal yang baik yang harus dilakukan serta hal-hal yang tidak baik yang untuk dihindarkan. Adapun etiket pelayanan ASN yaitu berdasarkan sikap atau perilakunya, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, cara bertanya. Etiket dalam pelayanan ASN itu ada 5, yaitu politeness, attentive, self-control, kooperatif, dan respectful. Yang pertama yaitu politeness, yaitu sikap sopan yang harus diperlihatkan kepada pihak lain dalam komunikasi. Kemudian atentif, yaitu sikap penuh perhatian yang diperlihatkan kepada pihak lain dan diberikan secara baik dan wajar. Selanjutnya self-control, yaitu sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam setiap situasi. Selanjutnya kooperatif, yaitu sikap suka menolong pihak lain yang memang membutuhkan pertolongan, sementara kita sebenarnya sanggup dan mampu memberikan pertolongan. Yang terakhir yaitu respectful, yaitu sikap menghormati dan menghargai pihak lain secara baik dan wajar. Oke, kita masuk ke subtopik yang terakhir yaitu World of Government. World of Government adalah pengintegrasian upaya-upaya kementerian, lembaga pemerintah dalam mencapai tujuan bersama. World of Government juga dipandang sebagai bentuk kerjasama antar seluruh aktor pemerintah atau sebaliknya. Jadi intinya dalam World of Government itu ada 2, yaitu koordinasi dan kolaborasi, yaitu koordinasi pengaturan waktu, peran, urutan pelaksanaan, mencegah kekacauan, ketidakharmonisan, dan tumpang tindih pekerjaan. Kemudian kolaborasi yaitu bertujuan mencapai tujuan bersama, komunikasi, kewenangan di struktur untuk memecahkan masalah, dan komit untuk tujuan bersama. Nah, adapun kelebihan atau manfaat yang didapat dari penerapan World of Government yaitu kelebihannya menambah efisiensi, menambah sharing informasi, menambah lingkungan kerja, meningkatkan daya saing, meningkatkan akuntabilitas, dan meningkatkan koherensi dan kebijakan. Kemudian manfaat lainnya adalah mengurangi biaya, mengurangi pemborosan, mengurangi duplikasi pekerjaan, mengurangi inkonsistensi kebijakan, serta mengurangi waktu penyelesaian layanan tertentu. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, inti dari World of Government adalah koordinasi dan kolaborasi. Jadi, dari 2 tersebut akan muncul tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan World of Government, yaitu suatu kapasitas SDM dan institusi. Jadi, ketika kolaborasi terjadi, penyatuan terjadi, karena kapasitas SDM yang berbeda, maka akan terjadi kendala dalam World of Government. Kemudian yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Jadi setiap organisasi akan mempunyai nilai dan budaya yang berbeda, bukan? Jadi ketika terjadi kolaborasi akan terjadi tumpang tindih. Kemudian kepemimpinan. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan-perubahan nilai dan budaya tersebut. Kemudian apabila pemimpin tersebut siap, maka akan terwujudnya World of Government yang baik. Namun apabila kepemimpinan belum siap dengan kolaborasi nilai dan budaya, maka World of Government tidak akan terbentuk dengan baik. Adapun praktek World of Government dalam pelayanan publik yaitu pelayanan administrasi terintegrasi dari penggunaan IKTP untuk berbagai kepentingan, kemudian pengadaan barang dan jasa melalui LPSE, kemudian pelayanan regulatif atau perizinan dinas PTSP yang dibentuk di berbagai daerah dalam pengurusan perizinan. Kemudian kita lanjut ke contoh World of Government yang terjadi di Indonesia seperti pelayanan bergerak, yaitu SIM keliling, pelayanan sertifikat tanah, one day service, kemudian pelayanan satu atap, yaitu Samsat, kemudian pelayanan satu pintu, PTSP, penanaman modal.
Demikianlah materi tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai ASN yang berfungsi sebagai pelayan publik memiliki manajemen, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana kita diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas sehingga dapat membentuk pemerintahan yang berintegrasi menuju pemerintahan yang world of government. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.